untuk masuk di UIN itu tergantung ya Kang. Mungkin ini adalah jawaban dari beberapa mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia juga. Jadi untuk masuk ke universitas itu emang nggak gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Adoris. Merhaba guys. Kali ini kita akan ngobrol with Adoris. Sesi kali ini kita akan mengobrol dengan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati atau dikenal dengan UIN SGD atau UIN Bandung, yaitu bersama Kang Vito. Halo Vito, apa kabarnya ini? Wah, baik-baik. Alhamdulillah. Sih, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya ini kan kuliah di UIN SGD ya, Kak? Iya, aku kuliah di UIN atau Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dan tepatnya uh, tempat spesifiknya itu ada di Cibiru, Bandung. Cibiru itu maksudnya di Kabupaten Bandung, Kang. Itu. Kalau dari Karawang jauh berarti ya, Kang? Kalau dari Karawang kurang lebih sekitar 100 sampai 150 kilo lah. Ya naik mobil bisa 2 sampai 3 jam, Kang. Jadi nggak, ya lumayan lah. Kecuali kalau naik motor yang mungkin jauh gitu. Iya. Cibiru gimana, Kang? Keadaannya gitu? Apakah dingin kayak Bandung, kayak Lembang gitu? Atau panas kayak Karawang, Kang? Kalau Cibiru itu lebih tepatnya di tengah-tengah, Kang. Jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Jadi ya bisa dikatain dingin juga, tapi aduh, apalagi kalau malam tuh ya kalau tidur tidur bisa lah kalau nggak pakai kipas gitu, nggak pakai kipas udah adem lah. Nah cuman kalau di Cibiru kelemahannya itu adalah macet. Jadi di sana biangnya macet, apalagi kalau pagi sama sore itu macet banget, asli Iya. gitu. Oke. Kang masuknya lewat jalur apa, Kang? Kalau aku sih masuk jalur SBMPTN kemarin, dan em, masuknya di pilihan kedua, Kang. Jadi pilihan satunya nggak masuk gitu. Jadi masuknya di pilihan kedua. Gitu. Cara masuk ke koin gimana, Kang? Apakah harus hafal satu juz atau gimana, Kang? Waduh. Oke. Eh, untuk masuknya sendiri ya, kalau untuk masuk jalur masuknya itu ada beberapa sih, Kang. Yang pertama ada, ya kita tahu lah ya, SNMPTN atau jalur rapor, SBMPTN, jalur tulis, mandiri, terus sama jalur ini, Kang, ada yang namanya UMPTKIN gitu, atau uji mandirinya itu berdasarkan perguruan tinggi Islam negeri yang ada di Indonesia gitu, Kang. Jadi, nah terus itu ada jalur Hafiz. Jadi jalurnya ada banyak itu, Kang. Nggak cuma Oh, iya. SNM, mandiri sama SBM itu, tapi ada banyak gitu. Dari yang jalur prestasi. Oke. Banyak peminatnya. Oke, untuk masuk di UIN itu tergantung ya Kang. Mungkin ini adalah jawaban dari beberapa mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia juga. Jadi untuk masuk ke universitas itu emang nggak gampang, nggak susah gitu. Soalnya emang setiap jurusan itu kan punya kayak minimal nilai yang ada, terus pendaftarnya juga berapa, dan dari kualitas jurusan itu bagaimana. Jadi emang apa ya, nggak bisa dikatakan gampang atau susah sih, Kang. Tapi menurut saya mungkin kalau buat salah satu pilihan yang terbaik untuk untuk lebih aman gitu kan, apalagi di SBMPTN kan, emang di SBMPTN emang istilahnya tuh mungkin Kang Anda merasakan ya susahnya gimana buat belajar. Mungkin untuk di Bandung itu bisa dijadiin salah satu pilihan buat adik-adik ketika mengikuti SBMPTN nanti gitu kan. Walaupun emang pilihan yang kedua insya Allah bisa setidaknya bisa keterima gitu kan. Oke, Kang. Di UIN Bandung ada jurusan apa nih, Kang? Yang paling banyak diminati, Kang?
Untuk sosum atau teknik, Kang? Keduanya Kang, dari sosum Oke. okay. Untuk saintek yang paling diminati adalah teknik informatika, Kang. Jadi teknik informatika ini mengingatkan pendaftaran itu banyak banget, baik itu di SNMPTN, SBMPTN, di Mandiri, dan lain sebagainya. Nah, untuk di sosum itu paling banyak, saya lupa. Untuk paling banyak itu, kalau nggak salah, apa ya? Saya lupa ingat. Tapi kalau nggak salah itu, bentar. Hukum nggak ada ya Kang? Hukum kalau nggak salah di hukum, jurusan hukum itu paling banyak, Pak. Soalnya saya lupa ingat. Tapi untuk di saintek itu yang paling banyak itu teknik informatika. Kalau di sosum kemungkinan besar hukum, cuman kalau salah maaf ya, Kang. Saya soalnya nggak Cuma hukum banyak peminatnya kan. Iya, benar-benar gitu. Kalau di UIN hukumnya dibedain nggak Kang? Hukum biasa sama hukum Islam gitu pelajarannya? Ya, kalau di setahu saya untuk di jenjang sosum tentang jurusan hukum itu ada yang hukum Islam, ada yang hukum biasa gitu, Kang. Jadi dari keduanya itu ada perbedaan gitu, Kang. Cuman untuk gini, Kang, saya mau nambahin juga. Kalau di UIN Bandung pun di setiap semesternya ataupun di setiap SKS itu pasti ada yang namanya pelajaran kayak agama gitu, Kang. Jadi ada ilmu fikih, terus ada ilmu hadis, terus ada ilmu akhlak, ada ilmu Al-Quran. Setiap semester itu ada, Kang. Jadi setiap mahasiswa itu baik itu di jurusan teknologi ataupun jurusan IPA yang lain, di jurusan sosum itu pun bakal ketemu yang namanya pelajaran agama gitu, Kang. Jadi bisa setidaknya bisa terus ingat tentang agama Islam gitu, Kang. Ya keren banget ya. Selain ngejar ilmu dunia, ilmu akhirat juga dapat ya Kang. Ya, itu pun salah satu kelebihan dari Universitas Islam Negeri, Kang. Seperti itu. Kang Vito sendiri jurusan apa nih Kang di UIN? Kalau aku dari jurusan teknik elektro, Kang, untuk fakultas itu fakultas sains dan teknologi, Kang. Itu. Teknik elektro ngapain aja Kang? Aduh, untuk teknik elektro ya. Yang pertama sih akan belajar tentang rangkaian, Kang. Pasti ya teman-teman pasti di sini pernah belajar tentang rangkaian listrik itu, kan, tentang rangkaian DC, AC ataupun resistor gitu, kan. Nah, paralel, seri. Nah, itu kita pelajarin di teknik elektro. Yang kedua, kita belajar tentang pemrograman, kan. Jadi kita pun nggak cuma mengacu ke tentang rangkaian, kan. Kita di teknik elektro pun harus mengetahui bagaimana algoritma dan susunan program yang ada. Kenapa harus belajar pemrograman? Karena untuk di jurusan teknik elektro pun kita gak cuma fokus yang namanya batin ataupun power ataupun masalah rangkaian, cuman kita pun fokus yang namanya kecerdasan buatan gitu, kan. Nah, pasti kan akan tahu nih kecerdasan buatan gimana tentang internet of things, artificial intelligence, ataupun kayak sistem otomasi. Nah, itu kita pelajarin di teknik elektro gitu. Nah, untuk di teknik elektro UIN Bandung ini, untuk di semester 5 ya ada yang namanya penjurusan, Kak. Nah, penjurusan itu adalah fokus gitu. Jadi setiap mahasiswa itu mau apa ya istilahnya itu mau nyusun skripsi dan fokusnya kemana sih. Nah, di teknik elektro itu ada 4. Yang pertama sistem kendali, yang kedua power, yang ketiga telekomunikasi, yang keempat itu apa ya saya lupa gitu, Kang. Jadi nanti setiap mahasiswanya itu bisa memilih telekomunikasi, sistem kendali ataupun power. Nah, ketika mahasiswa misalnya memilih power, nanti mahasiswanya bisa di semester 5, 6, 7, 8 bisa langsung fokus ke yang namanya power atau yang namanya tenaga listrik gitu, kan. Jadi untuk tenaga listrik ataupun
yang namanya artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan ataupun internet of things. Nah, itu ada beberapa perbedaannya Kak, walaupun emang disiplin ilmunya itu yang paling utama adalah elektro gitu. Nah, tapi di UIN baru itu ada semua Kak, seperti itu. Ya. Untuk teknik elektro, matkulnya gimana Kang? Susah atau gampang-gampang gitu? Apa yang mau Oke, dipelajari ya? untuk matkul ya, saya jujur untuk semester 1 itu masih terbilang mudah. Untuk semester 2 itu meningkat, dan semester 3 itu meningkat banget itu. Jadi emang ya setiap ke atas tuh memang benar-benar apa ya, tingkat kesulitannya itu ada dan selalu meningkat itu. Saya pun dapat rumor ini tuh dari adik saya, dan setelah saya nyobain dan itu ternyata benar. Secara dasar atas itu selalu apa ya, tingkat kesulitan itu meningkat. Dan untuk apa ya, untuk mata kuliah yang paling tersulit itu yang pernah saya temuin adalah yang pertama arsitektur komputer, itu susah banget kan, arsitektur komputer. Yang kedua ini matematika teknik, terus susah banget itu. Yang ketiga adalah kalkulus sih kan, itu emang susah untuk apa ya, untuk di kan kita pernah nih bisa belajar matematika nih di SMA, cuma untuk belajar matematika di kuliah itu kan sedikit berbeda, pasti kan juga ngerasain ya. Jadi emang tingkat kesulitan itu nggak sebanding sama di SMA, cuman ketika kita emang mau belajar pasti bakal bisa gitu di akhirnya gitu kan. Kalau masalah SKS gimana Kang di UIN? Apakah dipaketin atau gimana? Oke, untuk di UIN tiap semesternya itu dapat 24 kan. Nah, untuk semester 1 doang, itu semester 1 dan 2 dia dipaketin kan, jadi udah ada ketentuan itu mahasiswa dari semester 1 sama 2 harus mengambil mata kuliah, kalau nggak salah tuh ada 9 apa 11 mata kuliah gitu kan. Cuma mahasiswa ketika IP-nya itu memenuhi syarat, dia bisa mengambil ke atas kan. Kan tahun 2019 kan sebelum COVID nih Kang, kan kuliah offline nih. Gimana sih Kang, menurut Kakang adaptasi tinggal di Cibiru ya Kang? Gimana Iya, perbedaannya tuh? oke. Untuk di Cibiru, saya kan waktu itu pertama kali ke Bandung itu bulan September tahun 2019 kan. Nah, itu tuh udah kuliah offline nih. Jadi, saya ke sono pun benar-benar nggak tahu, nggak kenal siapa-siapa. Itu pun saya cuma kenal ibu bapak kos saya doang. Dan saya pun cuma ya, saya kenal ibu bapak kos, sama saya kenal satu satu orang dari teman saya itu yang jurusan teknik informatika, dan saya pun apa ya, ya main-main tuh sama sama dia terus gitu. Jadi saya kemana-mana kalau misalnya ada apa-apa ke dia terus. Soalnya saya baru di sana tuh nggak tahu siapa, nggak kenal siapa-siapa, terus benar-benar lingkungannya asing gitu kan. Tapi emang di sini tuh emang adaptasinya ya ada sih, ya sekitar 2 minggu sebulanan lah. Saya pun emang langsung udah dapat gitu. Jadi ya nikmatin aja lah kan gitu. Ya, walaupun emang pertama-pertama apa ya, saya pun pengen balik terus lah. Waktu misalnya saya pun seminggu 2 minggu pertama tuh emang gak betah gitu kan, makanya saya pulang terus ke Karawang. Dan tapi kesini pun saya akan adaptasi gitu ya, walaupun waktu itu saya pun gak betah karena salah satunya ada ospek, dan emang ospeknya itu beda dari ospek utama gitu. Nah, makanya emang saya nggak terlalu betah, dan saya pun ketika nggak betah saya pulang ke Karawang gitu kan. Tapi oh ya, adaptasi yang lainnya juga kayak transportasi sih gampang ya Kang. Untuk transportasi itu ada Gojek, Grab, terus ada angkot pun lengkap. Dan juga ada yang namanya ini Kang, bis apa sih? Bis pokoknya tuh bis yang bisa ke kota gitu. Nah, itu cuma 6.000 Kang. 4.000 dan itu cuma 4.000. Teman-teman bisa keliling kota gitu. Kalian bisa ke gedung sate, ataupun teman-teman bisa ke yang namanya Dago dan yang lainnya gitu Kang. Nah, terus untuk makanan nih Kang, untuk makanan ya di sana rentang 6.000 sampai 6.000 sampai 15.000 lah Kang.
Itu pun tergantung kitanya yang bisa, istilahnya tuh pinter-pinter nyari nyari warteg yang murah-murah gitu kan. Warmindo Jadi Kang. ya ada yang mahal, ada yang murah gitu. Wah enak ya Kang. Ya enak. Cuman ya gitu, untuk ya paling nggak enaknya itu apa ya? Oh ya, untuk kosan saya kan ada di seberang nih. Jadi saya tiap tiap mau kuliah, tiap mau apapun itu harus nyebrang karena itu emang lumayan bahaya kan. Soalnya mobil itu emang apa ya istilahnya itu ngebut-ngebut itu. Cuman ya kalau hati-hati ya bisa lah selamat Iya. gitu. Kang Vito pernah ngalamin ini gak kultur shock pas kuliah Kang? Ya setiap orang sih pernah lah kan. Iya. Apalagi ya kalau misalnya di SMA nih kita ngerasainnya circle pertemanan itu kok gampang banget, sedangkan di kuliah kan susah gitu. Nah, yang pertama yang kedua itu tentang ospek tadi kan, mungkin untuk ospek kan atau kulturnya itu kan beda ya dari yang SMA itu, cuman ya santai-santai lah walaupun dimarah-marahin kan nggak terlalu parah gitu. Sedangkan untuk di kuliah itu memang pas saya nyobain, wah kok ini gini gitu kan, saya jadi berbakat kan, cuman ya walaupun ya nggak nggak selamanya kan seperti itu. Jadi cuma semester satu lah kan, jadi bulan bentara di ospek di saya kan. Terus yang ketiga itu tadi kan pertama, oh ya tentang lingkungan kan. Jadi di lingkungan itu mungkin emang di SMA kan istilahnya tuh apa ya, kita kemana-mana bareng dan kita pun apa-apa makan bareng. Sedangkan untuk di kuliah gitu kita harus siap apa-apa itu sendiri. Nah, contohnya untuk kita bisa beli makan nih, beli makan kan, wah wah ya walaupun itu orangnya juga sih, tapi kalau dari pengalaman saya ketika beli makan apa ya kan kita waktu SMA mah bisa borong-borong gitu tuh, bisa Iya. 20, sedangkan untuk di kuliah itu palingnya 2-3 orang gitu kan. Jadi kultur budayanya gitu beda lah seperti itu. Cuman ya pernah ngerasain shock itu ya pasti pernah kaget lah gitu. Iya. Emang beda banget ya Kang kuliah sama SMA ini budayanya. Ya saya pun ya pasti ya Kang Ado juga ngerasain lah gimana Iya. perbedaannya, dan emang apa ya, tapi dari kitanya sendiri pun istilahnya sih jangan apa ya, jangan pernah takut gitu Kang. Soalnya ya nikmatin aja lah istilahnya, nanti saya nggak prinsip ini sih, badai pasti berlalu gitu. Jadi ya semuanya itu akan hilang pada waktunya gitu kan. Oke Kang. Terus bicara tentang ospek di UIN gimana Kang? Ceritain dong. Seru gak? Ospek Sampai offline ya? apa tuh nih, unit, jurusan atau fakultas. Eh, Jurusan aja Kang, langsung. Oke, untuk di aspek unit sama fakultas santai ya, cuman ya dikasih tugas gitu aja lah. Cuman untuk di aspek jurusan, karena waktu itu saya bukan online, karena kalau online aspek online itu santai, saya offline gitu. Waktu saya offline tuh ya gitu lah Kang, untuk aspek teknik lah. Keras ya Kang. Iya, bisa dibilang keras ya. Ya gitu lah. Jadi apa ya, untuk aspek di teknik sih, uh, gimana ya, mobil takut takut ketahuan nanti saya lagi. Ya apa ya, untuk ada sih ada ya untuk tugas kayak ya nyari-nyari bikin, kayak waktu itu saya pernah bikin di PSCB, terus saya pernah bikin program juga waktu aspek ya. Terus saya aspek juga ada di aspek indoor sama outdoor kan. Jadi indoor kan outdoor ini kayak di hal itu. Nah untuk outdoor ini ya kayak apa ya, ya seru-serunya kayak camp terus dan lainnya kan, seru lah pokoknya seru. Ospek di UIN ada suruh Ya, gundul-gundul gitu ya Kang? Cukur rambut gitu gak? ya waktu itu saya disuruh dibotak. Wajib botak Saya ya? ya untuk aspek terus saya jurusan informatika, keduanya itu diwajibkan botak. Jadi nggak apa ya, mahasiswa itu ketika semester 1
selama 4 bulan dia harus dibotak kan, gitu. Kemana-mana itu harus pakai topi kan, biar gak malu gitu. Gitu. Wah, Seru untuk lah Kang pokoknya. iya, untuk organisasi di UIN ada apa aja Kang? Terus Akang lagi sibuk apa nih sekarang? Oke, untuk organisasi di UIN, ada yang namanya UKM, UKK, BSO, terus yang lainnya Kang. Untuk organisasi UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa nih. Dan di UKM ini ada basket, terus badminton, koperasi, pencaksilat, pramuka, terus yang kayak militer apa ya, putus ya. Lupa. Terus bola, futsal, ya, kan, masih banyak lagi Kang. Nah, terus untuk UKK nih, UKK itu apa ya? Lupa juga sih. Nah, untuk BSO nih Kang, untuk BSO itu ada di fakultas saya. Nah, BSO itu ada robotika, LSIS itu kayak lembaga karya ilmiah. Dan yang satu lagi adalah lembaga apa ya, kayak pers itu, kayak liputan-liputan gitu lah, kayak berita-berita gitu. Nah, itu ada 3 BSO kan. Nah, BSO ini di naungan fakultas gitu. Nah, untuk kesibukan saya kali ini, untuk di tahun ini, insya Allah saya tetap ikutan di himpunan, yang kedua saya ikutan di robotika, dan yang ketiga, apa ya, saya ikut di LSIS kan. Jadi, saya masuk organisasinya itu masih ruang lingkupnya fakultas kan. Jadi belum, apa ya, belum masuk kayak ke universitas ataupun kayak BEM gitu. Ya BEM kan. Nah, saya nggak masuk BEM soalnya emang apa ya, takut sibuk kan. Nah, emang walaupun akhirnya juga yang lainnya juga bakal sibuk, cuman nggak apa ya, emang bukan bidang saya gitu untuk masuk BEM ataupun untuk masuk UKM yang lainnya gitu. Iya. Memang kalau mau organisasi harus pintar-pintar manajemen waktu ya Kang. Antara kuliah sama organisasi ya. Ya, makanya uh, kamu, untuk kalian bisa milih nih, apakah kalian pengen jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang-pulang, ataupun mahasiswa uh, mahasiswa rapat-rapat gitu, rapat-rapat dulu. Nah, keduanya emang punya positif dan negatifnya masing-masing sih, tergantung dari pandangan orang yang dia nggak bisa kita samarin semuanya ya tuh. Jadi ya tergantung kalian lah mau masuk entah itu organisasi BEM ataupun pengen masuk yang lainnya, ataupun pengen masuk BSO, ataupun pengen masuk kayak unit olahraga, dan itu gimana keputusan kalian gitu sekarang. Ya, kalau bisa sih usahain ada organisasi ya Kang supaya dapat soft skill yang tidak ada didapatkan di pendidikan ya Kang. Ya, ya kalau misalnya organisasi setidaknya punya kemampuan untuk punya kemampuan dan keberanian untuk mengeluarkan pendapat, terus ngomong di depan umum, dan mengambil keputusan, dan belajar mengambil keputusan yang berat. Itu sih kalau menurut saya. Iya, itu perlu banget Tapi Kang ya, di ya dunia tapi pekerjaan Kang. tapi saya pun punya pengalaman kalau misalnya masuk buku pun ada baiknya sih Kang. Jadi dia bisa fokus belajar lah. Jadi dia apa ya, akan fokus ke yang namanya IPK ataupun nilai, supaya dia bisa lulus dengan nilai yang diharapkan dan bisa membanggakan orang tua gitu kan. Iya, betul banget Kang. Ya itu. Untuk beasiswa di UIN ada apa aja Kang? Ada beasiswa loh. Oke. Untuk beasiswa di UIN itu ada banyak banget ya Kang. Yang pertama itu adalah beasiswa UKT 0 gitu. Nah, UKT 0 ini bisa diajukan ketika emang ekonomi teman-teman itu lagi terdampak, misalnya sekarang ini lagi terdampak COVID nih. Nah, itu bisa UKT-nya langsung 0 nih. Yang kedua itu dana pendidikannya ada Kang, untuk di UIN Bandung itu, dan mungkin sih yang ada yang diselenggarain fakultas, yang diselenggarain universitas, untuk yang diselenggarain fakultas, yang diselenggarain fakultas waktu itu saya nggak daftar sih, cuman ada. Jadi persyaratannya itu cuman IPK, terus bukti dia pernah ngelakuin universitas dan yang lainnya gitu, dapat beasiswa lumayan lah.
dan masih ada banyak beasiswa yang lainnya kayak beasiswa Jarum ataupun beasiswa dari pihak swasta yang lainnya gitu kan. Jadi ya untuk beasiswa ini emang perlu banget sih yang namanya informasi yang detail gitu di Google, apalagi kan sekarang informasi kan terbuka lebar gitu untuk mahasiswa dan orang-orang yang mengincar dari beasiswa itu sendiri gitu kan. Ya, buat teman-teman jangan takut nih kalau kuliah kan, jangan takut nggak ada biaya nih karena beasiswa banyak sekali ya Kang. Ya, benar-benar untuk kuliah sekarang apa ya, takut karena nggak punya uang ataupun takut karena pendidikan karena biaya, itu pun apa ya, itu alasan yang klasik lah, udah alasan yang masih gitu. Jadi harusnya kan sekarang emang punya pandangan gua harus kuliah karena gua harus sukses gitu. Namanya ketika emang nggak punya biaya, ada jalur yang namanya beasiswa gitu. Nah, untuk beasiswa ini sebenarnya syaratnya nggak terlalu susah sih Kang. Jadi ya gimana kemauan sama informasi yang selektif untuk mahasiswanya itu sendiri, calon mahasiswanya itu sendiri gitu. Gitu teman-teman, semangat. Ya. Pernah nggak selama kuliah pernah ngalamin capek nggak Kang? Gimana tuh cara atasi capek kuliah Kang? Untuk capek, untuk capek ya sering sih Kang, apalagi waktu itu sih waktu semester 1, jujur saya waktu semester 1 sama 2 semester 1 tuh saya waktu itu sering banget yang namanya begadang Kang. Sekarang sih nggak terlalu ya, soalnya emang di rumah bisa nyuri-nyuri waktunya lebih mudah. Sekarang untuk di sana kan nyuri waktunya susah gitu Kang, jadi apa-apa harus keluar, apa-apa harus sendiri gitu. Nah untuk di rumah kan ya walaupun ya di rumah aja gitu, jadi ya ngerjain tugas ya apa aja lah. Cuman untuk istilahnya tuh untuk di sana saya emang sering yang namanya begadang, jadi ya capek banget lah, walaupun ya tugasnya apa ya nggak terlalu banyak, cuman kan apa ya berat gitu kan, tugasnya susah, jadi kalau dianya kadang malas-malasan terus capek kan. Kadang waktu itu saya pernah nangis, cuman saya selalu ingat itu kalau misalnya saya gini mulu ataupun saya nangis boleh, capek boleh, ngeluh boleh, cuman jangan istilahnya itu jangan apa ya, jangan terus-menerus gitu. Ya sementara aja, sejam 2 jam aja, nah soalnya ya udah langsung don't give up gitu, jangan menyerah, terus langsung berusaha lagi. Dan selalu ingat gitu, orang tua udah berjuang susah payah untuk kita kuliah. Nah, makanya saya langsung punya tekad, wah gue harus selesai, saya langsung berdiri. Dan saya pernah pengalaman tidur jam 2 kan, itu ya walaupun teman-teman saya pun apa ya, ada yang kuat itu tidur subuh ataupun tidur jam 3 ataupun baru tidur jam 7. Nah cuman dari saya sendiri tidur yang paling rekor tidur yang paling saya rasakan itu jam 2 kan, dan itu udah ngantuk banget. Dan besoknya itu jam 7 saya harus kuliah lagi dan gitu. Jadi emang saya tidurnya tuh nggak bisa malam-malam kan, karena emang ya nggak tahu ada kebiasaan gitu kan. Jadi ya pernah sih pasti akan nemu gitu. Ya seberapa capeknya kita kuliah juga kan harus kita syukur ya Kang, tetap semangat kan. Ya. Kita harus tetap ingat orang tua juga kan ya di rumah. Ya. Tidak semua orang bisa kuliah ya Kang, makanya ya sia-siakan kesempatannya kan. Ya. Kita berusaha maksimal mungkin lah buat teman-teman gitu. Nah, kita udah di ujung cerita nih Kang. Ada sebelum kita tutup ada pesan gak nih Kang buat calon-calon maba tahun 2021 nih supaya semangat terus. Oke, untuk calon maba, apalagi sekarang lagi pandemi, kuliah sekolah masih online ya teman-teman, bagi masih online. Ketika emang masalah hadangannya besar ataupun rintangannya besar, gua kuliah sekolah online, gua dapat ilmunya dikit, terus gua nggak bisa belajar sama guru-guru secara langsung gitu. Nah tetap semangat dan jangan menyerah gitu, apalagi
dalam keadaan seperti ini gitu, kalian harus selalu ingat ada ribuan bahkan ratusan ribu jutaan orang yang berusaha lebih dari kalian gitu. Jadi mereka tidurnya lebih lama, terus mereka belajarnya lebih giat, dan mereka pun mengurangi main batasan lainnya bersama teman-teman mereka. Dan kalian emang usahanya juga pun harus harus semakin meningkat gitu, apalagi sekarang kan udah dekat-dekat mau ujian. Dan yang kedua, jangan lupa berdoa, apalagi salat tahajud, salat duha, dan doa orang tua, dan terakhir adalah sedekah gitu kan. Mantap Kang. Terima kasih nih buat teman-teman udah menyaksikan kita berdua, dan terima kasih juga untuk Kang Tito udah menyampaikan informasi dan pengalaman yang sangat bermanfaat nih Kang. Terima kasih banyak. Ya,